Alur cerita Awakening The Six Xiao Divine Thunder at the Beginning, chapter 79-80. Pada cerita sebelumnya, gabungan tim dari Universitas Qingjing dan Universitas Jincheng yang dipimpin oleh Wang Qi dan Han Shan bergerak cepat melintasi hutan. Tujuan utama mereka adalah menyergap dan mengeliminasi Gu Wan, salah satu anggota tim dari Universitas Modu. Mereka berencana menghabisi Gu Wan terlebih dahulu agar bisa mengurangi kekuatan tim Modu sebelum akhirnya bertatap muka langsung dengan sang kapten. Cerita berlanjut saat Gu Wan yang sedang berjalan sendirian mendadak menghentikan langkahnya. Ia segera membuka peta hologram di pergelangan tangannya setelah layar sistem memunculkan nada peringatan bahaya yang berbunyi nyaring. Gawat, ada 11 titik cahaya merah yang bergerak melesat ke arah posisiku secara bersamaan. Wang Qi dan Han Shan ternyata memilih untuk bekerja sama. Seru Gu Wan panik. Tanpa membuang waktu, Gu Wan langsung berbalik arah dan berlari sekencang mungkin menembus pepohonan. Mereka pasti sengaja berniat menghadang dan mencegahku agar tidak bisa bertemu dengan kapten. Tidak, aku tidak boleh sampai tertangkap atau tereliminasi oleh mereka di sini. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, Xu Jingming juga sedang mengamati peta hologram miliknya. Melihat pergerakan musuh yang menggepung rekannya, pandangan mata Xu Jingming berubah menjadi sangat dingin dan penuh aura membunuh. Mereka benar-benar berniat menghabisi seluruh anggota tim dari Universitas Modu milikku, benar-benar kelompok pencari mati. Tanpa ragu sedikit pun, Xu Jingming melesat dengan kecepatan tinggi menuju koordinat posisi Gu Wan. Di saat yang sama, Gu Wan juga terus memacu langkahnya mendekati posisi sang kapten, sementara gabungan pasukan Wang Qi dan Han Shan terus menempel ketat di belakangnya. Tak berapa lama kemudian, di sebuah area terbuka di dalam hutan, Xu Jingming dan Gu Wan akhirnya berhasil bertemu. Senior Gu, untunglah kau tidak apa-apa, panggil Xu Jingming mengamati kondisi rekannya. Dengan napas tersengal-sengal, Gu Wan menjawab cepat. Kapten, ayo cepat kita lari dari sini. Kekuatan anggota tim gabungan Wang Qi itu tidak merata. Kalau aku memberikan buff support kepadamu sekarang, mereka belum tentu bisa mengejar kecepatan kita. Namun dengan tenang, Xu Jingming menggelengkan kepalanya. Tidak usah lari, kita tunggu saja kedatangan mereka di sini. Gu Wan terbelalak kaget. Menunggu mereka di sini, tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Gu Wan melihat sorot mata sang kapten yang memancarkan ketenangan luar biasa. Aku mengerti. Sepertinya kapten memang sengaja berniat untuk bertarung menghabisi mereka semua di tempat ini. Batin Gu Wan mantap. Tidak berselang lama, gerombolan tim gabungan Wang Qi dan Han Shan akhirnya mengepung posisi mereka. Zhu Taixi yang berada di barisan depan berteriak memberi kabar, Gu Wan dan Xu Jingming sudah berkumpul. Wang Qi yang melihat kedua lawannya bergeming langsung tertawa sinis. Kenapa kau dan Gu Wan tidak bergerak lari sama sekali, Xu Jingming? Jangan-jangan kau bermimpi mau membalaskan dendam untuk anggota timmu yang sudah tereliminasi? Han Shan menimpali dengan nada meremehkan. Sayang sekali, kekuatan kalian berdua sama sekali tidak akan cukup. Tindakan kalian ini sama saja dengan bunuh diri. Salah satu rekan tim mereka tertawa gembira. Baguslah kalau begitu, kita jadi tidak perlu pusing-pusing lagi membuang tenaga untuk mengejar mereka ke seluruh penjuru hutan. Sementara itu, di luar area ujian survival, ribuan penonton yang memadati arena panggung dibuat tegang saat menyaksikan layar hologram besar yang menayangkan situasi pertarungan. Lihat, sang Thunder Emperor malah berhenti berlari. Seru penonton pertama. Harus harinya dia bisa menang dengan mudah kalau terus memanfaatkan kecepatannya untuk lari, kan? Tindakannya itu terlalu gegabah dan membahayakan dirinya sendiri. Tambah penonton ketiga. Kembali ke dalam area pertempuran, Wang Qi maju beberapa langkah sembari menyeringai. Xu Jingming, apa kau sudah pasrah dan tidak mau lari lagi? Xu Jingming menatap tajam ke arah lawan-lawannya, lalu menjawab santai, hanya untuk menghadapi sekelompok pecundang seperti kalian, apa aku harus repot-repot membuang tenaga untuk kabur? Muka Wang Qi langsung merah padam mendengar ejekan tersebut. Semoga saja saat kau disingkirkan oleh sekumpulan pecundang ini nanti, kau tidak menangis meraung-raung. Melihat situasi makin memanas, Han Shan langsung merapalkan sihirnya untuk mengaktifkan skill life sharing. Kombinasi pertahanan dan support dari Universitas Jincheng ditambah daya serang dari Universitas Qingjing sudah lebih dari cukup untuk menumbangkanmu. Kau sudah tidak punya kesempatan menang lagi. Menyerah sekarang, setidaknya itu masih terasa lebih terhormat bagi reputasimu. Mendengar seruan itu, Xu Jingming justru tersenyum tipis. Perlahan, tubuhnya mulai bertransformasi saat awal petir, keemasan yang amat pekat mendadak meledak keluar dari seluruh pori-pori kulitnya. Menyerah? Harusnya kalimat itu yang kukatakan pada kalian. Kalianlah yang harus menyerah. Gertak Xu Jingming tajam. All Heaven Divine Thunder, gelombang petir keemasan yang sangat dahsyat membumbung tinggi ke udara, menciptakan tekanan mana yang luar biasa berat hingga membuat tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Wang Qi dan Zhou Taixi terbelalak tidak percaya merasakan tekanan tersebut. Ini aura Esper level 4 low tier, dia sudah berhasil melakukan terobosan level, jerit mereka panik. Kejadian itu membuat tribun penonton riuh. Namun karena suara pada siaran hologram belum diaktifkan,
Mereka hanya bisa menerka-nerka dari ekspresi wajah para peserta. Apa sih yang sedang dibicarakan oleh Xu Jingming dan yang lainnya di dalam sana? Woi, panitia, tolong nyalakan suara mikrofon layarnya dong. Benar, apa yang sebenarnya membuat Wang Qi dan pasukannya begitu terkejut panik melihat kekacauan di tribun? Pembawa acara segera menenangkan massa. Harap semuanya tenang. Aku akan langsung menghubungi Tuan Zhou yang sedang bertugas menjaga keamanan di lokasi ujian. Pembawa acara memutar saluran komunikasi. Halo Tuan Zhou, apakah terjadi sesuatu hal yang besar di dalam area ujian? Kamera hologram langsung menyorot posisi Zhou Qiang, seorang Grandmaster level 8, tipe elemen angin yang berdiri mengawasi pertarungan dari atas udara. Dengan wajah tak kalah terkejut, Zhou Qiang memberi konfirmasi melalui mikrofon. Su Jingming baru saja melakukan terobosan, breakthrough. Dia sekarang resmi menjadi seorang esper level 4, low tier. Kabar tersebut seketika meledakkan riuh histeris dari seluruh penonton di stadion. Gila, sang Thunder Emperor ternyata benar-benar sudah melakukan terobosan level. Umurnya baru 19 tahun tapi sudah mencapai esper level 4. Ini sungguh tidak masuk akal. Habislah sudah. Universitas Qingjing dan Universitas Jincheng dipastikan bakalan dibantai habis. Di panggung kehormatan, Pak Lin Jianxing tampak memegangi kepalanya yang pusing melihat layar hologram. Terobosan? Kenapa bocah itu malah memilih terobosan di tengah-tengah kompetisi survival yang sengit ini? Sungguh menyebalkan dan membuat senut-senut. Berbeda dengan yang lain, Rektor Ling Shuang dari Universitas Modu hanya tersenyum tipis sembari membatin bangga. Sudah kuduga, bocah ini memang selalu pandai menciptakan keajaiban yang tak terduga. Kembali ke dalam pertempuran di hutan, senior Gu Wan yang melihat pancaran petir, keemasan sang kapten langsung bersiap memberikan bantuan. Kapten Xu, aku akan segera memberimu buff penguat status. Namun Xu Jingming menahan tangannya dengan lembut. Senior, kau istirahat saja di belakang, serahkan seluruh sisa musuh ini padaku. Su Jingming memusatkan aliran energinya. Sebuah bola petir raksasa berwarna emas terbentuk di atas kepalanya, memancarkan kilatan-kilat yang menyambar-nyambar dan menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Melihat pemandangan mengerikan itu, Zhou Taishi gemetaran hebat. Sial, esper level 4, tapi kenapa rasanya tekanan dari petirnya ini jauh lebih kuat dari esper level 5 sekalipun? Bagaimana ini Wang Qi? Wang Qi menggertakkan giginya rapat-rapat. Kita sudah melangkah sejauh ini, mana mungkin kita berbalik kabur? Bertarunglah sekuat tenaga. Wang Qi langsung merubah wujudnya ke mode tempur penuh dan berteriak memberikan komando. Seluruh penyerang jarak jauh bersiap gempur dia dengan seluruh kekuatan penuh kalian. Serentak, belasan serangan sihir dan energi jarak jauh meluncur deras membelah udara, mengincar tubuh Xu Jingming dari berbagai sudut. Namun dengan tenangnya, Xu Jingming hanya mengangkat satu tangannya dan menciptakan perisai petir emas yang dengan mudah mentahbiskan seluruh serangan gabungan tersebut tanpa tergores. Sedikit pun, Wang Qi terperanjat hebat melihat pertahanannya. Semuanya berhasil ditahan dengan mudah, tanpa memberi jeda bernapas. Mata Xu Jingming berkilat dingin saat ia merapalkan jurus pamungkasnya, Thunder God Finger. Boom! Langit di atas hutan terbelah, dan sebuah bayangan tangan raksasa yang terbuat dari jalinan petir, keemasan menerjang turun dengan kecepatan kilat, menghantam ke posisi Wang Qi dan seluruh pasukannya. Wang Qi terbelalak ngeri melihat skala serangan tersebut. Kecepatan pelepasan jurusnya ternyata secepat ini. Semuanya bertahan dengan seluruh mana kalian. Seluruh anggota tim gabungan bersatu padu mengarahkan seluruh pertahanan terbaik mereka untuk menahan gempuran tangan raksasa petir tersebut. Mereka berjuang mati-matian menahan tekanan yang amat dahsyat, namun pertahanan gabungan itu hancur berkeping-keping. Ledakan energi yang amat besar tercipta, meratakan tanah dan menyapu pepohonan di sekitarnya. Ketika kepulan asap hitam mulai terkikis perlahan, terlihat seluruh anggota tim gabungan Wang Qi dan Han Shan telah tumbang tak berdaya, tergeletak mengerang kesakitan di atas tanah berdebu. Su Jingming berjalan pelan menembus sisa asap, melangkah mendekati tubuh Wang Qi yang tergeletak lemah. Dengan suara berat dan mengintimidasi, ia berkata, "Jangan pernah berpikir kalau ini semua sudah berakhir. Kalau kalian cuma dieliminasi begitu saja dari ujian ini, rasanya hukuman itu terlalu ringan untuk kelakuan kalian." Su Jingming kemudian memanggil senjata barunya, Flowing Cloud Golden Edge Spear, yang seketika berubah bentuk menjadi sebuah cambuk fleksibel yang dialiri kilatan petir emas yang sangat pekat. Tanpa ampun, Xu Jingming mulai memecutkan cambuk petir keemasan tersebut ke tubuh musuh-musuhnya yang sudah tak berdaya. Suara lecutan dan letupan petir bergema nyaring, diiringi teriakan histeris kesakitan dari para peserta yang terhempas ke sana kemari akibat sengatan energi listrik. Wang Qi yang tergeletak tak berdaya di tanah meringis kesakitan. Sialan, dia sudah menang tapi masih belum puas dan malah menyiksa kami seperti ini. Lebih baik aku langsung menyatakan menyerah saja. Batinnya terdesak. Ia mencoba membuka mulutnya untuk berteriak menyerah. Aku... Namun napasnya tertahan saat menyadari kondisi tubuhnya. Gawat, seluruh sistem saraf di tubuhku sudah mati rasa akibat sengatan petirnya.
Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan normal lagi. Su Jingming berbalik menatap Wang Qi dengan pandangan penuh intimidasi yang dingin. Inilah akibatnya kalau kalian berani menindas dan mengganggu rekan satu timku. Sambil mengayunkan kembali cambuknya, Su Jingming tersenyum tipis. Santai saja, ayo kita bermain sedikit lebih lama lagi. Hutan itu pun kembali dipenuhi oleh deru lecutan petir dan jeritan kesakitan dari para peserta yang disiksa tanpa bisa menyatakan menyerah. Guan yang menyaksikan pemandangan tersebut dari jarak aman hanya bisa menelan ludah dengan mata berbinar kagum. Wah, ternyata kapten kita kalau sedang marah bisa sekuat dan semengerikan ini ya. Di tribun penonton, seluruh audiens tersentak ngeri menyaksikan pembantaian satu arah tersebut. Luar biasa, hanya dengan satu serangan Thunder God Finger, dia bisa langsung meratakan dua tim universitas sekaligus. Kekuatan Sang Thunder Emperor benar-benar sangat mengerikan. Seru penonton pertama. Setelah naik ke level 4, Wang Qi dan pasukannya benar-benar tidak berdaya sama sekali di hadapannya. Sahut penonton kedua. Ini bukan lagi pertarungan biasa. Sang Thunder Emperor benar-benar sedang melancarkan aksi balas dendam yang sangat kejam. Pukas penonton ketiga terpana. Su Jingming terus membombardir para lawannya tanpa ampun menggunakan cambutan petir yang membara. Percikan listrik tingkat tinggi terus menyengat tubuh mereka hingga tak berdaya. Melihat aksi yang hampir melampaui batas tersebut, seorang pengawas ujian bernama Zhou Qiang bergegas datang menghampiri. Su Jingming, sudah cukup. Sekarang pertempuran ini sedang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, jangan bertindak terlalu berlebihan. Tegur Zhou Qiang mencoba meredakan situasi. Su Jingming menghentikan ayunan cambuk petirnya lalu menoleh santai. Bukannya aku menolak untuk berhenti, masalahnya mereka sendiri sampai sekarang belum ada yang mengucapkan kata mengaku kalah. Zhou Qiang menghela napas panjang melihat kondisi para peserta yang terkulai lemas di atas tanah. Sudahlah, bagaimana mereka bisa menyerah kalau seluruh sistem saraf tubuh mereka terkena efek kelumpuhan, paralyze, akibat superpower tipe lightning milikmu itu? Su Jingming membelalakan matanya berpura-pura terkejut. Oh, begitu ya? Wang Qi yang terbaring kaku di tanah hanya bisa mengutuk dalam hati dengan tatapan kesal. Kau pasti sengaja kan? Sengaja membuat sistem saraf wajah kami terkena efek paralyze supaya kami tidak bisa membuka mulut untuk bersuara dan mengaku kalah. Memahami kondisi tersebut, Su Jingming memberikan opsi baru kepada Wang Qi dan kelompoknya. Kalau kalian memang berniat untuk menyerah, cukup anggukkan kepala kalian sekarang. Tanpa menunda sepersekian detik, Wang Qi beserta seluruh sekutunya langsung menganggukkan kepala mereka secara cepat dan serentak. Ternyata kalian memang mau menyerah ya? Baiklah, kalau begitu segera aktifkan Protection Sphere milik kalian masing-masing, aku tidak akan menghalangi pelarian kalian, ujar Su Jingming sembari menurunkan tangannya. Di tempat yang sama, senior Guan melangkah mendekati Su Jingming sembari menatap papan peringkat dengan mata berbinar takjub. Wow, Kapten, perolehan poin milikmu seorang diri bahkan jauh lebih banyak daripada gabungan poin seluruh peserta yang ada di posisi 10 besar. Selanjutnya kita mau bergerak kemana lagi, Kapten? Tanya Guan bersemangat. Su Jingming menatap Guan, sekarang situasi di sekitar sini sudah relatif aman. Senior Gu, mulai dari sini kau bergerak sendiri saja ya. Guan melongo tak percaya mendengarnya. Hah? Aku bergerak sendirian? Kapten, aku ini kan expert tipe support. Semangat. Aku sangat yakin senior pasti akan baik-baik saja. Seru Su Jingming sambil melambaikan tangan lalu berbalik pergi meninggalkan Guan yang mematung. Semangat, semangat apanya? Gerutu Guan kesal. Namun saat menatap punggung Su Jingming yang makin menjauh, ia memegang pipinya sembari mendesah pelan. Hai, padahal aku pikir bisa terjadi sesuatu yang manis dengan junior ganteng itu selama kompetisi ini. Sementara itu, Su Jingming melesat dengan kecepatan tinggi menyusuri hutan belantara. Tak berapa lama kemudian, pandangannya tertuju pada sekumpulan monster ganas yang melintas di depannya. Target utamaku sebenarnya bukanlah sekadar mengumpulkan poin kompetisi. Aku harus menggunakan kesempatan emas ini untuk membunuh sebanyak mungkin Fierce Beast. Ini adalah peluang yang sangat langka untuk memanen poin superpower. Batin Su Jingming bersemangat. Dengan kilatan petir menyambar-nyambar di sekujur tubuhnya, Su Jingming menerjang ke tengah-tengah kerumunan monster dan dengan sangat mudah menumbangkan seluruh Fierce Beast hanya dalam satu kali tebasan kilat. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu dengan cepat. Suara pengumuman resmi menggema dari jam pintar yang melingkar di setiap pergelangan tangan para peserta ujian. Pengumuman ujian. Perhatian kepada seluruh peserta, kompetisi survival telah resmi berakhir. Diharapkan para peserta segera kembali ke titik pintu keluar yang berada di arah tenggara. Sudah berakhir ya, aku periksa hasil perolehanku dulu. Ia membuka jendela sistem antarmuka miliknya untuk mengecek total statistik yang berhasil dikumpulkannya selama 3 hari terakhir. 31.000 poin superpower berhasil kudapatkan dan populasi Fierce Beast di area ini juga sudah hampir habis kupanen. Saatnya untuk kembali, gumam Su Jingming puas. Di area panggung utama dan tribun penonton, ribuan pasang mata telah berkumpul dengan riuh. Jiang Chuxuan baru saja tiba dan mengambil tempat di bangku penonton.
Tidak lama kemudian, papan skor raksasa menampilkan perolehan angka akhir, di mana nama Su Jingming melejit jauh di urutan paling atas dengan perolehan fantastis, 58.214 poin. Suara pembawa acara menggema keras melalui pengeras suara. Peringkat pertama kompetisi survival. Selamat datang kembali kepada kapten tim dari Universitas Superpower Mode, Su Jingming. Seluruh tribun penonton seketika bersorak histeris menyambut kedatangannya. Thunder Emperor, Thunder Emperor, Thunder Emperor. Jiang Chuxuan menatap sosok Su Jingming di tengah lapangan dengan senyuman lega di wajahnya. Syukurlah aku bisa datang tepat waktu. Jadi aku tidak melewatkan momen paling gemilang dan membanggakan milik Jingming. Batinnya penuh rasa syukur. Di sebelahnya, Song Kyuyun ikut melonjak gembira sembari berteriak nyaring, Jingming hebat banget. Seluruh anggota tim Universitas Superpower Mode kini berkumpul bersama di area tengah lapangan. Pembawa acara kemudian melanjutkan pengumuman resminya. Dengan ini aku umumkan, Universitas Superpower Mode resmi keluar sebagai juara umum pada Liga Nasional antar universitas tahun ini. Seluruh anggota tim berhak mendapatkan hadiah berupa satu set Battle Suite S-Rank, dan khusus untuk sang kapten Su Jingming mendapatkan tambahan hadiah satu buah cincin ruang berukuran 30 meter kubik serta satu buah Guardian Bracelet Grade 6. Rekan-rekan setim Su Jingming bersorak kegirangan mendengarnya. Wah, kali ini kita benar-benar untung besar. Ini semua murni berkat perjuangan kapten. Puji yang lainnya gembira. Su Jingming yang melihat hadiah-hadiah tersebut tersenyum tipis dalam hati. Kalau dibandingkan dengan hadiah fisik ini, hasil peningkatan statistik yang kudapatkan dari pertarungan langsung justru jauh lebih banyak dan berharga. Selanjutnya, mari kita sambut tim perwakilan Universitas Superpower Mode, sang juara umum, untuk naik ke atas panggung utama dan menerima trofi penghargaan. Seru pembawa acara memanggil seluruh anggota tim. Tim Universitas Superpower Mode melangkah bersama, naik ke atas panggung, dengan dada terangkat bangga. Kapten Su Jingming menerima dan mengangkat tinggi-tinggi trofi piala kejuaraan tersebut ke udara, disambut dengan ledakan kembang api yang meriah serta dentuman riuh tepuk tangan dari seluruh penjuru stadion. Sementara itu, di tribun khusus tempat para rektor berkumpul, Wakil Rektor Ling Xuang menoleh ke arah Rektor Universitas Qingjing, Lin Jiansheng. Rektor Lin Jiansheng, karena hasil akhir kompetisi ini sudah terlihat sangat jelas. Jadi bagaimana? Tanya Ling Xuang dengan senyuman penuh arti. Rektor Lin Jiansheng menghela napas panjang lalu mengangguk pasrah. Wakil Rektor Ling, aku mengakui kekalahanku dalam taruhan kita kali ini. Sesuai kesepakatan, sumber daya S, S-Rank, dan sumber daya S-Rank akan segera kuserahkan padamu. Namun sebelum pergi, Lin Jiansheng menatap Ling Xuang dengan rasa penasaran yang mendalam. Tapi aku sangat penasaran sebelum Wakil Rektor Ling menyetujui taruhan ini sebelumnya, apakah kau sudah mengetahui sejak awal kalau Su Jingming akan berhasil menerobos masuk ke level 4? Ling Xuang menggelengkan kepalanya pelan. Aku sama sekali tidak tahu soal itu. Hanya saja intuisiku mengatakan kalau anak itu pasti akan keluar sebagai pemenang. Lin Jiansheng mengangguk perlahan seraya membalikkan badan dan melangkah pergi meninggalkan lokasi. Intuisi seorang wanita memang sangat mengerikan. Sepertinya aku sudah benar-benar tua. Setelah pulang nanti aku harus beristirahat untuk sementara waktu. Batin Lin Jiansheng merenungi kekalahannya. Tidak lama setelah itu, Su Qingli berjalan menghampiri Ling Xuang. Kau rupanya sangat percaya dan menaruh harapan besar pada anak itu ya. Tolong pikirkan baik-baik tawaranku untuk kembali ke Martial Hall. Selain itu, tolong bantu aku untuk ikut mengawasi perkembangan Su Jingming juga. Aku mengerti, jawab Ling Xuang singkat. Cerita kemudian berpindah ke area lounge arena tempat Su Jingming berkumpul bersama mentornya, Pak Yang Zentian. Pak Yang Zentian menerima trofi piala tersebut dengan tangan bergetar gembira. Juara pertama di 3 kategori kompetisi sekaligus. Kita benar-benar berhasil mengukir sejarah. Pihak universitas sudah menyetujui bahwa seluruh hadiah kalian akan dilipat gandakan. Di tengah-tengah kegembiraan percakapan mereka, sebuah pusaran spasial mendadak terbuka dan Ibu Ling Xuang muncul menggunakan kemampuan sihir teleportasinya. Su Jingming, ikut aku ke sini sebentar, panggil Ling Xuang. Su Jingming melangkah mendekat. Ling Xuang kemudian menjelaskan, saat kompetisi survival berlangsung kemarin, aku sempat melakukan taruhan dengan pihak Universitas Qingjing. Aku mempertaruhkan sumber daya S-Rank atas namamu. Sekarang setelah kita menang, kau bisa memilih untuk mengambil sumber daya S-Rank tersebut secara langsung. Atau aku bisa membantu memperbesar kapasitas ruang penyimpanan cincin ruang milikmu. Su Jingming tertarik dengan opsi kedua. Memperbesar kapasitas, bisa diperbesar sampai seberapa luas, Wakil Rektor? Cincin ruang berkapasitas 30 meter kubik milikmu itu maksimal bisa kuperbesar hingga mencapai ukuran 100 meter kubik, jawab Ling Xuang. 100 meter kubik? Kalau begitu tolong perbesar kapasitas cincin ruang milikku saja, tegas Su Jingming tanpa ragu. Su Jingming tersenyum puas dalam hati. Cincin ruang berukuran 100 meter kubik nilainya jauh lebih tinggi dan berharga di pasaran dibandingkan hanya satu buah sumber daya S-Rank.
Setelah memproses cincin tersebut, Ling Xuang kembali membuka pembicaraan serius. Kau masih ingat dengan Ancient Ruin Pass nomor 9 yang pernah kuberikan padamu saat study tour dulu? Area Ancient Ruins itu akan segera dibuka dalam waktu dekat. Kapan tepatnya akan dibuka? Tanya Su Jingming penasaran. Kira-kira 7 hari lagi. Tapi ingat, hanya expert dengan rentang tingkat level 4 low tier hingga level 6 low tier saja yang diizinkan untuk masuk ke dalam Ancient Ruins nomor 9 tersebut. Sekarang pilihannya ada padamu, kau mau pergi sendirian ke sana, atau menukarkan pas masuk tersebut dengan satu sumber daya S rank, tawar Ling Xuang. Su Jingming menatap Ling Xuang dengan serius. Wakil Rektor, bisakah tolong jelaskan terlebih dahulu detail mengenai Ancient Ruins nomor 9 itu padaku? Ling Xuang melambaikan tangannya. Biar Eva yang memberikan penjelasan lengkapnya padamu. Sebuah drone canggih bernama Eva langsung melayang mendekat dan menampilkan proyeksi hologram. Informasi, Ancient Ruins nomor 9. Lokasi, terletak di kawasan Teluk Utara negara Flosa. Waktu operasional hanya dibuka 1 kali dalam setahun, berlangsung selama kurang lebih 2 bulan di dalam dimensi independen dengan total luas area sekitar 30.000 km persegi. Akses, setiap peserta harus melintasi kawasan Beast Forest untuk bisa mencapainya, di mana tingkatan monster beast tertinggi di area tersebut mencapai tier 6. Su Jingming menyela, bagaimana dengan kepadatan jumlah monster di sana? Eva, tingkat kepadatan monster sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan area kompetisi survival kemarin, tetapi jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kawasan Demon Lair biasa. Mendengar penjelasan tersebut, Su Jingming langsung mengambil keputusan tegas. Wakil Rektor, kalau begitu aku memutuskan untuk pergi menjelajahi Ancient Ruins nomor 9 saja. Harta dan kekayaan adalah nomor 2. Bagiku keberadaan populasi monster beast yang melimpah jauh lebih berharga untuk memanen poin super power. Batin Su Jingming bersemangat. Ling Xuang mengangguk menyetujui keputusan tersebut. Bagus, perlu kau ketahui bahwa di dalam Ancient Ruins nomor 9, semakin tinggi tingkat bakat yang kau miliki, maka akan semakin besar pula peluangmu untuk mendapatkan warisan langka. Kau memiliki superpower bergrade SS rank. Seharusnya kau bisa mendapatkan banyak sekali barang-barang berharga dari sana. Su Jingming agak terkejut. Ternyata ada mekanisme seperti itu di sana. Ya, di dalam Ancient Ruins terdapat sebuah ujian bakat khusus. Dulu aku juga pernah pergi sekali ke sana dan berhasil mendapatkan sumber daya yang sangat bagus berkat superpower S rank tipe spatial milikku, Kenang Ling Xuang. Oh, begitu rupanya, gumam Su Jingming paham. Selain masalah monster, hal paling berbahaya yang harus kau waspadai di sana adalah manusia. Saat ini entah ada berapa banyak faksi jahat yang mengincar keberadaan pemilik superpower SS rank sepertimu. Masalahnya, aku tidak bisa ikut mendampingimu ke luar negeri untuk melindungimu secara langsung dari dekat. Su Jingming mengerutkan keningnya. Jadi aku harus bagaimana untuk menyembunyikan identitasku? Kalau untuk menyamar, urusan mengubah penampilan fisik itu sangat gampang. Tapi masalah utamanya adalah aura dari All Heaven Divine Thunder milikmu itu terlalu mencolok dan mudah diresapi oleh lawan. Oh iya, apakah kau pernah mempelajari teknik untuk menyembunyikan aura? Tanya Ling Xuang. Aku sudah pernah mempelajarinya, saat ini sudah mencapai level advance. Jawab Su Jingming jujur. Ling Xuang mendesah pelan. Kalau baru level advance, sebaiknya lupakan saja niat penyamaran itu. Padahal kalau teknik itu sudah berhasil kau kuasai hingga level master, kau bisa dengan bebas mengubah sifat dan bentuk aura superpower milikmu. Mendengar penjelasan itu, Su Jingming tersenyum tipis dalam hati. Level master ya? Kalau begitu tinggal kupelajari dan kutingkatkan saja sekarang juga. Tanpa ragu, Su Jingming mengalokasikan poin superpower miliknya di dalam sistem. Mengalokasikan minus 1000 poin superpower. Keterampilan. Teknik aura concealment berhasil ditingkatkan dari level advance menjadi level master. Seketika itu pula, pemahaman mendalam mengalir deras ke dalam pikiran Su Jingming. Ia menatap Ling Xuang seraya tersenyum tenang. Berkat ucapan wakil rektor barusan, aku mendadak mendapatkan pencerahan instan. Teknik aura concealment milikku baru saja berhasil menembus level master. Ling Xuang terperanjat kaget hingga membelalakan matanya. Apa? Menembus ke level master hanya berkat mendengar satu kalimat ucapan? Apakah itu benar? Untuk membuktikannya, Su Jingming mengulurkan telapak tangannya. Kilatan petir menyambar keluar dari jarinya, lalu dengan cepat menyusut dan memadat membentuk sebuah bola petir yang sangat stabil dan terkendali sempurna tanpa memancarkan hawa keberadaan sedikit pun. Ling Xuang terperangah melihat kendali energi yang begitu sempurna tersebut. Benar, ini benar-benar pengendalian tingkat level master. Bagaimana bisa kau menguasai battle skill rumit yang sangat jarang dipelajari orang ini dalam sekejap? Sekian alur cerita untuk hari ini, sampai jumpa lagi di chapter selanjutnya.